Media itu pilar kelima demokrasi atau anjing penjaga demokrasi. Jargon-jargon ini sering kita dengar tapi tidak tahu persis apa maksudnya. Sehingga kita sering tidak sadar ketika media melanggar prinsip ini. Kenapa? Jargon ini berkaitan erat dengan peran media dalam mendorong partisipasi yang bermakna yang esensial bagi terwujudnya kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Partisipasi bermakna itu berlandaskan pada 3 hak warga dan media punya andil besar dalam ketiganya. Hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapat penjelasan. Nah, untuk bisa menjalankan 3 hak itu ada 3 syarat. Pertama, warga perlu punya informasi dan pengetahuan yang cukup agar bisa berekspresi secara rasional dan akurat. Kedua, ada ruang untuk mendialogkan berbagai perspektif secara rasional dan sehat. Ketiga, ada pengawasan atas pemangku kekuasaan dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam mendengar dan mempertimbangkan pendapat publik. Dalam pemilu tahun ini, kita tentu menginginkan partisipasi publik yang bermakna, bukan sekadar asal coblos. Tapi media kita malah punya 2 kecenderungan problematis ketika memberitakan pemilu. Apa saja sih masalah itu? Kamu tahu nggak nama kucingnya Prabowo? Alasan Ganjar ganti nama? Tahu juga nggak kalau Vespanya Anies itu warisan dari bapaknya? Ini kecenderungan problematis media pertama ketika membicarakan pemilu. Memberitakan berita politik, rasa infotainment. Akademisi menyebutnya politainment, atau kecenderungan media dalam memasukkan aspek hiburan dalam pembahasan politik. Memberitakan politik dengan angle yang ringan sebenarnya sah-sah saja. Mungkin bagi sebagian orang malah bikin politik jadi lebih menyenangkan. Yang bahaya kalau konten-konten seperti ini menggeser informasi yang lebih substantif, seperti perubahan apa yang paslon-paslon ini mau bawa kalau mereka terpilih, juga isu-isu apa yang akan menjadi prioritas mereka. Akibatnya, publik bisa mengalami disorientasi. Hal-hal remeh seperti kepribadian dan image publik bisa jadi lebih berpengaruh dalam menentukan pilihan, ketimbang rekam jejak dan komitmen calon pejabat terhadap isu publik seperti perubahan iklim, korupsi, atau ketenaga kerjaan. Logika politainment juga memungkinkan ketenaran seseorang jadi modal untuk menjadi pejabat publik, bahkan lebih berpengaruh dari komitmen dan rekam jejak mereka dalam isu publik. Itulah kenapa berbagai partai berbondong-bondong meminang artis menjadi caleg. Selain politainment, ada kecenderungan media dalam memberitakan pemilu yang juga bisa menurunkan partisipasi politik yang bermakna. Pernah dengar nggak peliputan media yang menyebut pemilu sebagai pertarungan politik? Atau perumpamaan seperti percaturan politik? Berbagai pemberitaan semacam ini membingkai politik sebagai pertandingan dan membuat kita tanpa sadar memahami politik sebagai pertandingan menang dan kalah. Politik digambarkan sebagai permainan lihai dari partai dan politisi dalam menjalankan strategi tingkat tinggi untuk mencapai tujuan politik mereka. Berita dengan bingkai pertandingan kerap menempatkan warga sebagai penonton dari intrik politik tingkat tinggi. Politik menjadi milik elit yang tidak punya hubungan langsung dengan kehidupan warga. Bingkai semacam ini bisa membuat warga menjadi kecil dan tak berdaya, tak memiliki akses untuk mengubah keadaannya karena arena politik dikuasai oleh para elit. Warga bisa jadi apatis karena merasa partisipasi mereka tidak punya dampak. Hal ini tampak dari tingginya angka golput atau warga yang tidak berpartisipasi dalam pemilu sejak 2004. Warga jadi enggan memantau atau menyuarakan opini terkait isu publik karena merasa suara mereka tidak didengar dan kalah dari kepentingan elit. Tentu ini bukan sepenuhnya salah media. Sistem dan aktor politik juga punya peran besar dalam menciptakan kondisi ini. Namun, dominannya bingkai pertandingan dalam pembahasan politik di media bisa memperparah ketidakpercayaan publik pada politik. Lalu, apa prinsip yang penting untuk ditegakkan media agar partisipasi publik lebih bermakna? Jawabannya ada di awal video ini.